Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi fokus pembahasan kami telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2025 dan RPJPD untuk periode 2025 sampai 2045. Jika dilihat dari aspek sosial, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data grafik yang tercantum dalam RKPD NTT tahun 2025, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2005 hingga tahun 2023 masih terhitung kecil, yaitu hanya sebesar 8,23%. Tingginya angka kemiskinan juga berdampak pada timbulnya ketimpangan pada pengeluaran konsumsi penduduk, di mana pada tahun 2009 nilai Gini rasio yang semula sebesar 0,357 turun menjadi 0,354 pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi 0,325 pada tahun 2023. Pada aspek ekonomi, Provinsi Nusa Tenggara Timur bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, sejak tahun 2008, nilai tukar petani atau NTP di Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2022. Pada tahun 2008, NTP Nusa Tenggara Timur senilai 96,03 sempat mengalami kenaikan menjadi 106,14 pada tahun 2019, tetapi kembali menurun menjadi 95,96 pada tahun 2022. Penurunan NTP tersebut tentu memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan para petani. Capaian ekonomi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 yang sebesar 5,6% terus mengalami penurunan hingga berada pada titik yang terendahnya di tahun 2022, yakni mencapai minus 84%. Di aspek politik, stabilitas dan penegakan hukum yang lemah seringkali menghambat upaya pembangunan daerah, dan pada akhirnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga masih terbilang minim atau juga kurang, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi dapat juga dibilang aspirasi daerah di sini masih terbilang kurang dipertimbangkan oleh pemerintah. Faktor ini membentuk dasar rumusan 4 rencana prioritas pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pada rencana pertama terkait pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Salah satu tantangannya adalah ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah yang rendah, seperti pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat menghambat diversifikasi ekonomi yang berkembang, sektor industri yang lebih produktif. Kualitas SDM yang rendah juga membuat masyarakat sulit berkembang dan tidak dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga meningkatkan angka pengangguran dan sumber daya yang tidak dapat dikelola secara efektif oleh pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Pada rencana kedua, untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pemerintah lagi-lagi dihadapkan dengan berbagai tantangan yang diawali oleh tingginya angka stunting. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki perkembangan kognitif yang lambat, yang mana hal tersebut memberikan dampak negatif terhadap kemampuan belajar mereka di masa depan. Kondisi stunting ini diperparah dengan rendahnya rata-rata lama sekolah para remaja di Nusa Tenggara Timur, yang kebanyakan dari mereka hanya menempuh pendidikan hingga kelas 1 atau 2 SMP. Tidak hanya itu, indeks literasi digital masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, yang semula dari 3,76 turun menjadi 3,47, dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 3,39, yang mana nilai tersebut berada di bawah besaran nilai rata-rata literasi nasional Indonesia. Pada rencana ketiga dalam melakukan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, pemerintah perlu memperhatikan kondisi topografi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kurang menguntungkan. Keberadaan pegunungan dan bukit membuat pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi lebih sulit dan memerlukan teknik konstruksi yang lebih kompleks. Akses transportasi pun terbatas karena kondisi wilayahnya berbentuk kepulauan, sehingga menghambat distribusi barang dan mobilitas penduduk. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dianggap penting untuk membuka peluang dan memajukan ekonomi. Tetapi, di saat yang bersamaan, pembangunan infrastruktur juga berpotensi merusak alam, yang mana saat ini masyarakat Nusa Tenggara Timur cenderung bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan rasio lahan yang akan dialokasikan untuk lahan pembangunan, lahan hijau, dan lahan untuk penghidupan masyarakat agar kelestarian lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur tetap terjaga. Pada rencana keempat terkait reformasi birokrasi, tantangan yang timbul biasanya berupa resistensi terhadap perubahan. Banyaknya birokrat yang sudah terbiasa dengan sistem lama, pada akhirnya akan enggan dan susah menerima perubahan, sehingga menimbulkan kesulitan lain, yaitu untuk mengubah budaya kerja yang sudah tertanam dan pola pikir di kalangan aparatur negara. Selain itu, pergantian kepemimpinan dalam politik juga akan menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan reformasi karena adanya perbedaan prioritas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Ketersediaan anggaran dan tenaga ahli pun perlu menjadi perhatian, di mana beberapa daerah mungkin tidak memiliki cukup dana atau keahlian untuk melaksanakan reformasi secara efektif dan efisien. Pun ketika beberapa aspek yang menjadi hambatan tersebut berhasil untuk diperbaiki, masih ada tantangan lain berupa penguatan akuntabilitas dan transparansi demi menjaga korupsi agar dapat mencapai birokrasi yang bersih dan sungguh berfungsi untuk melayani masyarakat.